Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Materi kelas 9 di semester 2 ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Standar kompetensinya adalah memahami sifat-sifat, baik itu tabung, kerucut, dan bola, serta menentukan ukuran-ukurannya. Kompetensi dasar untuk hari ini yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur tabung, menghitung luas selimut dan volume tabung, memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu saja kita banyak sekali menemukan benda-benda yang berbentuk seperti tabung, kerucut, maupun bola. Kalau untuk materi hari ini tentang tabung, maka misalkan ada gelas, cangkir, kaleng susu, kaleng kue, dan banyak sekali yang berbentuknya seperti tabung. Untuk bangun ruang sisi lengkung, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada tabung, kerucut, sama bola. Tapi untuk hari ini kita hanya akan belajar tentang tabung dulu. Baik itu unsur-unsur dan jaring-jaringnya, luas permukaannya, ataupun volume dari sebuah tabung. Udah siap belajar? Tabung. Nah, coba. Ada yang bisa menggambar tabung? Kalau semuanya bisa menggambar tabung, silahkan gambar di bukunya masing-masing. Kita akan menentukan atau kita akan melihat apa saja sih yang terdapat pada tabung. Nah, misalkan ini ya. Coba perhatikan gambar yang Ibu lampirkan di sini. Sama nggak tabung yang ada pada gambar dengan tabung yang sudah kalian gambar? Nah, jika sudah sama, coba kita perhatikan. Di dalam tabung itu ada yang namanya sisi atas, ada bagian sisi alas, kemudian ada selimut. Kita lanjut, unsur-unsur tabung. Nah, kalau tabungnya misalkan satu sisinya dibuka, maka sebenarnya tabung itu akan berbentuk seperti yang ada di sebelah kiri ya. Jadi dia terdiri dari dua lingkaran, kemudian satu bentuk persegi panjang. Jadi apa saja sih unsur-unsur tabung? Karena ada lingkaran di bagian atas sama bagian alasnya, tentu saja ada yang namanya jari-jari tabung, atau kita simbolkan dengan huruf R. Jika ada jari-jari, tentu saja ada diameter ya anak-anak. Kemudian ada yang namanya tinggi, yaitu jarak antara bidang alas dan bidang bawahnya. Kemudian ada yang namanya sisi tabung atau biasa juga disebut dengan selimut tabung. Nah, ini adalah jaring-jaring tabung. Nah, kalau kita pecah, maka tabung itu akan menjadi seperti ini ya. Bagian atasnya, bagian bawahnya, kemudian selimutnya akan menjadi sebuah persegi panjang. Alas tabung itu berbentuk lingkaran. Kemudian bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang, bagian atas tabung berbentuk lingkaran. Jadi bagian alas dan atas adalah dua lingkaran yang kongruen, artinya punya ukuran yang sama dan bentuk yang sama ya. Menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Nah, kita kembali lagi ke jaring-jaring tabung. Ada dua lingkaran yang kongruen,
kemudian ada satu persegi panjang. Maka kalau kita mau mencari rumus dari luas permukaan tabung, luas persegi panjang ditambah luas lingkaran. Nah, luas persegi panjangnya panjang kali lebar. Panjangnya adalah keliling dari lingkaran. Ayo, rumus keliling masih ingat? Rumus keliling itu adalah 2πr. Karena lebarnya adalah T, maka luas persegi dari selimut tabung adalah 2πrt. Kemudian luas lingkarannya adalah 2πr, maka karena luas lingkarannya yaitu πr kuadrat dan lingkarannya ada 2, maka menjadi 2 dikali πr kuadrat. Kalau kita jumlahkan, maka luas dari seluruh tabung itu adalah 2πr dalam kurung T ditambah R. Nah, kita masuk pada volume tabung. Kalau kita mau menentukan rumus volume tabung, kita bisa mengikuti cara sebagai berikut. Yang pertama, kalian gambar sebuah tabung, gambarnya yang bagus. Kemudian potonglah tabung itu menjadi 12 bagian yang sama seperti yang Ibu contohkan, ya. Dengan sudut yang sama, potong menjadi 12 bagian. Maka susunlah menjadi sebuah prisma berbentuk seperti prisma seperti yang Ibu contohkan. Nah, kalau sudah, maka apa yang bisa kalian simpulkan dari kegiatan itu? Kalau tabung dipotong dan disusun kemudian menjadi sebuah bentuk bangun baru yaitu prisma, maka tinggi prisma sama dengan tinggi tabung, lebar alas prisma sama dengan jari-jari dari tutup tabung, panjang alas prisma sama dengan setengah dari keliling tabung. Jadi kalau seperti itu, bisa nggak kalian menyebutkan volume prisma? Pinter ya yang bisa. Volume tabung maka sama saja dengan volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya tadi adalah sebuah lingkaran, maka kita mengambil rumus lingkaran yaitu πr kuadrat dikalikan dengan tinggi. Maka πr kuadrat dikali T adalah rumus dari volume prisma. Agar kalian semakin paham, kita aplikasikan pada sebuah soal ya. Misalkan, tentukanlah luas terkecil aluminium yang diperlukan untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Nah, misalkan seperti ini tabungnya dengan diameter 20 cm dan tingginya adalah 10 cm. Jadi, yang pertama, kalau kita mau mencari luas, tentu saja kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal itu. Ada diameternya 20, kemudian tingginya 10. Maka kita gunakan 2πr dalam kurung R ditambah T. Kalau diameter 20, berarti jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Maka jari-jari itu adalah 10. Jadi 2 pi-nya kita gunakan 3,14 ya, karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Jadi akan lebih mudah jika kita menggunakan 3,14. 2 dikali 3,14 dikali 10 dalam kurung 10 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 1256. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua.
Tabung mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 15, maka diminta untuk mencari volumenya. Yang pertama kita tuliskan dulu, yang diketahuinya adalah sebuah tabung dengan jari-jari 10, kemudian tingginya 15. Yang ditanyakannya adalah volume, maka cara mengerjakannya V sama dengan Pi R pangkat 2T. Kita kembali lagi, karena jari-jarinya 10, maka kita gunakan pi-nya 3,14 ya. Jadi 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 15. Kenapa 10-nya ada 2 kali? Kan R-nya pangkat 2, jadi 10 dikali 10. 15 itu tinggi, maka hasilnya adalah 4710 cm kubik. Nah, kalian, Ibu harap mencoba soal yang Ibu lampirkan. Hitunglah luas dan volume tabung di samping. Yang bagian pertama dengan diameternya 14, tinggi tabungnya 10. Kemudian yang kedua, jari-jarinya 35, tinggi tabungnya 25. Yang nomor 1 ini silahkan kerjakan luasnya berapa, volumenya berapa. Yang nomor 2-nya, luas permukaan tabung ini sudah ada luasnya 1672. Jari-jarinya 14 dan pi-nya 22/7. Yang diminta adalah tinggi tabung. Nah, silakan dikerjakan soalnya. Yang belum paham atau jika ada yang mau ditanyakan, silakan chat ya lewat WA ke Ibu. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Semoga makin banyak ilmu, hidup kita makin lapang ya. Kalau kita kurang ilmu, hidup kita sempit. Jadi semangat nyari ilmu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.